Orang lain transmigrasi jadi raja, bangsawan, atau jenderal. Aku dokter teknik mesin dan teknik material. Kenapa transmigrasiku menyedihkan begini? Apa ini bisa dimakan? Suamiku, aku baru pulang memetik sayuran. Aku akan memasak secepatnya. Tunggu. Inilah wanita tercantik di seluruh kabupaten, Sinta Lumi. Kalau keluarganya nggak kesulitan, mana mungkin dia dinikahkan dengan Randa si pecundang. Randa yang asli biasanya memarahi dan memukulinya. Bajingan. Berlutut. Jangan. Suamiku, jangan pukul aku. Aku akan berikan uangnya, membelikanmu anggur dan daging. Jangan takut, coba aku periksa. Maafkan salahku dulu. Jangan takut, aku gak akan memukulmu lagi, ya? Suamiku, kau utang berapa kali ini? Keluargaku bilang mereka gak mau meminjamiku lagi. Aduh, kamu salah paham. Aku nggak utang apa-apa. Aku nggak akan menyuruhmu minta uang. Dia benar-benar berubah. Pecundang, kamu utang 30.000 koin. Kapan dilunasi? Apa? Dasar kamu orang penting jadi pelupa. Bilangnya menganggapku ayah kedua demi pinjam uang dariku. Hah? Ini sudah lupa. Surat utang. Kak Andre, bukan. Ayah, tolong pinjami aku 30.000. Kuberikan istriku. Perjanjiannya baru dibuat. Ramda yang asli ini benar-benar brengsek. Akhirnya aku yang disalahkan. Randa Wira dari Desa Wira hari ini pinjam 30.000 koin dari Andre. Dikembalikan 40.000 dalam 3 hari. Kalau nggak dikembalikan, istrinya Sinta Lumi, rumah keluarga, dan tanah 0,7 hektar semuanya akan jadi milik Andre. Gadis cantik, kalau kamu mau jadi selirku, aku jamin kamu makan enak setiap hari. Nggak menderita dengannya lagi. Sudah kuduga, mana mungkin bisa terjadi keajaiban. Kali ini, bukan cuma utang, dia bahkan ingin menjualku. Kalau aku bisa mengambilnya hari ini, perjanjian utang ini bisa dibatalkan. Dia istriku. Bicaramu gagap, masih berani menyentuhnya. Apa salahnya gagap? Mau mangkir utang. Jatuh temponya masih 3 hari lagi kan? Kau bawa itu ke sini teriak-teriak buat apa? Hah? Bawa surat itu dan pergi. Oh, aku mau lihat gimana caranya kamu dapat 40.000 dalam 3 hari. Sayang, tunggu aku. Aku pergi. Suamiku, kita cari 40.000 dari mana? Ini kenang-kenangan peninggalan ibuku. Kamu gadaikan saja. Enggak, ini kesalahanku. Kutanggung sendiri. Besar mulut lagi. Mana bisa dapat 40.000 dalam 3 hari? Mungkin hubungan kami akan berakhir di sini. Kenapa anak itu makan rumput? Katanya dia utang ke Tuan Andre. Kalau 3 hari nggak bayar, rumah, tanah, istri jadi milik Tuan Andre. Oh, jadi dia pecundang boros itu. Tapi aku dengar dia dulu dapat warisan banyak. Dihamburkan semua sampai harus makan rumput sekarang. Cih, tahu rasa. Benar. Pembawa sial. Rasanya pas. Benar ini. Ngapain di sini, pecundang boros? Oh,
Amar! Panggil aku kakak. Buat apa? Bukannya menyalahkan, tapi berhentilah jadi pengangguran. Bukannya kita sama? Aku sudah memutuskan, aku nggak mau pengangguran lagi. Jadi, aku sudah punya rencana. Bantu aku menggali akar rumput. Suatu hari, ku bantu kau jadi kaya. Akar rumput? Ya. Jadi kaya? Ya. Kau gila ya? Dasar pemalas! Nanti aku tunjukkan apa itu kekuatan kimia. Randa, katanya Amar kamu kelaparan. Sampai makan akar rumput. Ayo, mampir ke rumahku makan mie buat beberapa hari. Kak Hasan, Hah? terima kasih perhatiannya. Tapi akar rumput ini banyak manfaatnya. Tapi Aku nggak sanggup gali lagi, Kak Hasan. Bisa bantu sedikit? dasar gak punya tenaga. Cuma gali rumput, apa secapek itu? Istirahatlah. Ya. Terima kasih, Kak Hasan. Randa, apa ini sudah cukup? Ya, sudah. Sudah cukup, Kak Hasan. Sisanya aku sendiri. Ya sudah. Ya. Berhasil atau enggak? Saatnya dibuktikan. Hah? Berhasil. Kak Hasan, Hei Randa, dari mana ikan sebanyak ini? baru kutangkap. Kamu bisa? Iya. Ayo, silakan bawa pulang. Hei, aku nggak bisa terima ikan ini. Dengarkan aku. Bawa ikan ini ke pasar nelayan. Bayar utang itu paling penting. Jangan ditolak. Kenapa harus ditolak? Ikan-ikan ini aku masih punya satu ember besar. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan ada lebih banyak lagi. Terima ini. Sudah, terima saja. Ya sudahlah. Terima saja. Ya. Hei, jadi lain kali panggil Heru. Aku akan membantu kalian. Ya, Pergi dulu. hati-hati di jalan. Ya. Wah. Kak Hasan, aku mau lihat apa itu? Lihat-lihat apa? Banyak sekali ikannya. Dapat dari mana? Ikan ini diberi Randa. Hah? Ini siap dimasak. Hehe. Bukannya dia miskin sampai makan akar rumput. Dari mana dapat banyak ikan? Suamiku pergi lama sekali belum pulang-pulang. Apa karena menghindari utang, lalu melarikan diri? Istriku. Lihat. Banyak sekali. Iya. Suamiku, dapat dari mana ikan sebanyak ini? Ikan ini aku dapat dari sungai. Pakai obat. Pakai obat. Iya. Ini namanya sains. Kau nggak akan paham. Aku mau masak ikan. Suamiku itu kan pelajar. Pasti nggak bisa nangkap ikan. Ikan itu pasti asalnya nggak baik. Ikannya siap. Kenapa diam saja? Makan. Cobalah. Suamiku, jujurlah padaku. Ikan ini dapat dari mana? Istriku, ikan ini benar-benar kutangkap dari sungai. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan, keluarga kita akan selalu punya ikan. Ayo, dicoba. Beneran. Kalau kelamaan nanti dingin. Ayo. Enak nggak? Aku sudah kenyang. Lanjutlah makan. Istriku. Istriku, kamu salah paham. Aku tadi merasa waktu makan kamu sangat cantik. Beneran. Ayo. Duduk.
Makan yang banyak. 3 tahun menikah, dia sering kasar padaku. Ini pertama kali aku dengar dari mulutnya memuji aku cantik. Hei, kamu sedang apa? Aku mau tidur. Kamu tidur di tempat tidur saja. Di bawah dingin. Enggak usah. Aku tidur di bawah aja. Jangan takut. Aku nggak akan menyakitimu. Beneran. Jangan takut. Randa sebelumnya ternyata impoten. Oh. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Suamiku, kamu sedang apa? Suamiku, ada yang terluka? Enggak apa-apa, istriku. Pergilah ke dapur dan masak dulu. Nanti Heru dan Amar mau datang. Iya, aku masak dulu. Betapa konyolnya. Halo, Kak Hasan, Heru. Apa kabar? Cobalah masakan ikan khas keluargaku. Randa, Hah? kamu masak ikan, masak nasi, sebenarnya ada niat apa? Kalau nggak kamu jelaskan, kami nggak mau makan. Aduh, Kak Hasan. Bicara yang jelas. Kak Hasan, apa masih ingat kamu kemarin bantu aku cari akar rumput? Oh, Getah dari akar rumput itu bisa dipakai untuk melumpuhkan ikan. Aku pakai itu buat tangkap ikan. oh, makanya kamu kemarin memberiku banyak ikan. Randa, ini kan pasti cara rahasiamu. Kenapa kamu bocorkan? Kak Hasan, kita semua keluarga. Heru, dengarkan baik-baik. Rahasia dari Kak Randa ini jangan beritahu siapapun. Kalau ada orang tahu, aku patahkan kakimu. Kak Randa, kupatahkan kaki orang yang ingin tahu. Kak Randa. Hei, Kak Heru, Kak Randa, aku juga ingin makan ikan. Boleh aku ikut? silakan. Hei, Amar, kamu bawakan dulu beberapa telur. Oh, gampang. Aku bisa curi di sana. Hah? Maksudku pinjam telur. Jangan habiskan dulu ya. Jangan habiskan. Duduk lagi. Randa, dia bajingan. Kenapa kamu panggil? Nangkap ikan, kita saja bisa. Nangkap ikan juga butuh telur. Kalau Amar nanti bisa bantu carikan, berarti dia tulus. Makin banyak orang, makin ringan. Nangkap ikan, pakai telur juga. Nangkap ikan. Makan. Ayo. Telur. Diapakan? Hei, itu sayang sekali. Kenapa kamu membuang makanan? Kata pepatah, kalau tanpa umpan, gak bisa nangkap ikan. Jadi ini sebenarnya gimana? Ya, sebentar lagi juga tahu. Wah. Caramu beneran bisa. Iya, Kak Randa, beneran nggak? Lihat saja nanti. Anak boros ini. Hei! Ada apa? Wah, berhasil. Wah, banyak sekali. Tunggu apa lagi? Tangkap! Ayo. Ya. Sedang apa mereka?
Jangan pergi. Ayo. Kepala klan, Randa di sana bawa ikan banyak sekali. Berhenti. Kau bukannya Randa si pemboros itu? Dari mana dapat ikan sebanyak itu? Hah? Kau tahu, kita semua saudara satu desa. Kau dapat apa bagi ke semua orang? Per keluarga. Benar kata kepala klan, satu per keluarga. Ya benar. Sungai Jingga milik kita semua. Benar. Betul. Kamu dilarang menikmati sendirian. Benar. Randa, kepala klan ini terkenal suka memanfaatkan. Berikan saja 2 ikan kecil. Biar gak tambah ribut. Nanti kamu yang susah. Kepala klan mau makan ikan. Iya. Nggak masalah. Hei, Amar, berikan. Tapi- Ayo. Aduh. Baiklah, kepala klan, silakan. Terima kasih ya. Hei, saudara-saudara semua, tenang. Benar kata kepala klan, kami punya ikan. Sungai milik semuanya, jadi kami bagi ke semuanya. Tanah ini juga milik kita semua dari Desa Wira. Kenapa kepala klan dapat paling luas sendirian? Hah? Bukannya kita semua harus saling berbagi? Iya benar, berbagi. Bagikan tanah kepada kami. Hei, masih ada lagi. Aku juga punya utang puluhan ribu koin ke Andre. Bisakah kepala klan bantu aku melunasinya? Sialan kamu. Wih. Aku mau makan ikanmu saja, itu kehormatan bagimu. Kamu cuma pecundang, beraninya melawanku. Ayo pergi. Gak jadi. Randa, kamu menyinggungnya. Aku khawatir dia menyusahkan hidupmu. Nggak masalah. Aku siap menghadapi apapun. Aku nggak takut. Ayo pulang. Wah. Kasinta, lihat Karanda. Sangat hebat. Dapat banyak ikan. Suamiku kamu hebat. Memang benar. Mulai sekarang jangan lupa senyum terus. Lebih cantik. Istriku, kalau begitu mohon bantuannya ya. Kita buat adonan. Malam ini makan ikan. Ayo. Randa, ikannya terlalu banyak. Tapi kalau dijual besok, perjalanannya panjang. Kalau ikannya mati, harganya bisa berkurang. Benar itu. Jangan khawatir Kasan. Begini. Lihat. Ikannya sudah kuikat begini. Karanda, ini maksudnya apa? Ini teknik ikan melengkung. Kepala dan ekor ikan diikat berdekatan, biar insangnya terbuka dan menghirup lebih banyak oksigen. Dengan begini, peluang ikan hidup bisa lebih besar. Karanda, oksigen itu apa? Oksigen itu Hei, kamu jangan bicara nggak jelas. Kamu percaya saja pada Randa. Intinya jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau aku dapat rezeki, kalian harus dapat juga. Kita semua berbagi suka, berbagi duka. Berbagi suka, berbagi duka. Kenapa menangis, Amar? Kenapa menangis? Aku memikirkan orang tuaku. Sebelum mereka kenapa? meninggal, aku tanya mereka ingin makan apa. Mereka bilang mau makan daging. Seumur hidup gak pernah makan daging. Emang gak pernah makan ikan. Aku kira aku akan berakhir seperti mereka. Gak punya kesempatan makan daging. Hari ini... Jangan khawatir, Amar. Ikuti saja aku. 3 hari makan 9 kali. Masih menangis, memalukan sekali. Suamiku, jangan sedih. Urusan ini cuma kita yang tahu. Aku gak peduli. Oh, suamimu itu berbakat. Sebentar lagi. Tapi aku lihat kamu seperti sedang sedih. Istriku, menurutmu dunia ini apakah bisa berubah? Semua orang bisa makan dan hidup berkecukupan. Nggak perlu khawatir tentang perang. Jadi maksudmu perdamaian dunia? Sejauh ini belum pernah bisa. Istriku, kamu paham perdamaian dunia? Hmm. Sayang sekali. Dengan teknologi di zaman ini, sulit mencapai perdamaian dunia. Teknologi? Suamiku, kamu sekarang seperti orang berbeda. Apanya yang beda? Dulu seingatku kamu gak pernah peduli sama Kak Hasan dan Heru. Juga yang lainnya. Tapi sekarang,
kamu jadi baik kepada mereka. Oh, Kamu juga dulu paling takut pada orang seperti Andre. Tapi sekarang kelihatannya kamu sama sekali gak peduli sama mereka. dengan semua perubahanku, apa kamu suka? Suka. Istriku, ayo bicarakan sesuatu. Mulai sekarang, ubah panggilanmu kepadaku. Panggil aku, namaku saja. Oh. Enggak. Hah? Itu bentuk hormatku kepada suamiku. Tunggu sebentar. Enggak. Aduh. Suamiku, aku khusus pesan ini pada dokter. Keluarga kita sekarang punya uang, jadi mampu beli. Ini... Aha. Kebaikan istriku akan selalu kuingat. Suamiku, kalau hasil jual ikan belum cukup, gadaikan saja gelang ini. Jangan. Terima saja. Hati-hati di rumah. Tunggu aku pulang. Pergi dulu. Silakan lihat-lihat, ikan segar dan masih hidup. Lihat, lincah dan bertenaga. Pergi, pergi. Pergi. Semua tempat di dunia punya aturan. Tiba-tiba jualan ikan seenaknya. Berani-beraninya kalian. Uang keamanan. Karanda, dia Nagasa. Dia mempunyai puluhan anak buah. Kalau mau jualan di sini, harus kasih mereka 20%. 20%. Lebih dari pemerintah. Mimpi saja salah. Ini aturanku sejak dulu. Nggak bisa bayar. Tinggalkan ikanmu. Keluar saja dari sini. Kita semua saudara di bawah langit. Soal uang, nanti pasti kami bayar. Masalahnya, dia sekarang sedang terlilit utang. Begini saja, tunggu sampai utangnya lunas, nanti kami bayar. Sudahlah. Pecundang, memangnya kamu siapa? Berani menyebutku saudara? Nggak terima? Baiklah. Terima ini. Beraninya dia. Bunuh dia. Karanda, kita apakan dia? Hei kamu. Aku paling menghargai keadilan. Amar, dia tadi memukulmu kan? Pukul balik. Karanda, nggak usah saja. Aku nggak terluka serius. Kalau terjadi sesuatu, Aku tanggung. Hup, ya. Kamu memukulku. Jangan pikir bisa pergi. Ada apa ini? Berbuat onar dan menyerang orang. Kalian cari mati ya? Tuan Sofian, mereka berani memukulku. Mereka bukan memukulku, tapi memukul otoritasmu. Kalian para pembuat onar, ikut aku ke kantor. Kamu. Tuan, aku pelajar dasar tahun kedua. Memberi salam. Pelajar dasar? Iya. Jadi merasa berhak membuat keributan? Tuan, aku membawa teman dari desa mencari nafkah di pasar ini. Tapi bajingan ini yang mulai dulu. Kami mohon keadilan. Benar. Begitu. Mereka bohong. Dia yang memukulku lebih dulu. Kamu tahu sendiri siapa aku. Aku orang baik. Tuan. Sebenarnya, teman-temanku membantuku cari uang untuk ujian kekaisaran. Menurutmu, kalau aku lolos sekolah menengah... Aku paham. Jadi kamu yang membuat masalah. Apa? Ikut aku. Terima kasih. Tuan Sofian. Tuan Sofian,
Bukannya dia cuma pelajar dasar. Kenapa harus ditakuti? Aku... Dasar bodoh dan picik seperti tikus. Dia jadi pelajar dasar di usia muda. Kalau nanti dia lolos sampai ke istana, dengan satu perintah dia bisa hancurkan keluarga kita. Yang paling kejam di dunia adalah para cendekiawan. Apalagi dia ditemani para petarung kuat. Kita masih belum tahu asal mereka. Jadi perhatikan sikapmu. Aku paham. Karanda, ikannya sudah habis. Berapa banyak? Totalnya 30.017 koin. Tapi masih belum cukup melunasi hutangmu. Jadi harus gimana? Karanda, gak sempat mancing lagi. Hari ini sudah jatuh tempo. Karanda, masih ada gelangnya Kasinta, gadekan saja. Kita sudah punya teknik rahasia. Nanti bisa ditebus lagi. Ya, itu ide bagus. Enggak. Aku punya cara. Kak Hasan, ini. Hah? Kalian bawa uang ini pergi ke pasar. Belikan barang yang kubutuhkan. Setelah belanja, temui aku di Pandai Besi Keluarga Bima. Hari ini kita akan melakukan misi besar. Hah? Kak Hasan, lihat. Kita disuruh beli cendana, beli sepatu kulit, dan lianten giok. Uang ini disuruh buat beli ini itu. Menurutku, Karanda cuma mau boros lagi. Sudahlah. Turuti saja dia. Semua ini pasti ada tujuannya. Tapi... Turuti kata Karanda. Ayo. Ini rumah paman dari Randa asli yang namanya Gada Bima. 3 tahun lalu, Randa asli bersikeras menikahi Sinta. Pamannya gagal menghentikannya. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Rina? Masih tahu jalan ke sini. Aduh, lepaskan, sakit. Habis menikah jadi lupa aku. Lepaskan, sakit. Berani kasar dengan kakakmu. Aduh, paman di mana? Ke pasar lagi beli anggur, sebentar lagi juga pulang. Kakak, katanya selama 3 tahun menikah, kau pesta setiap hari, menghamburkan uang keluarga. Orang menyebutmu pemboros, itu benar nggak? Jangan dengarkan kata orang. Apa aku supaya itu? Randa? Kamu datang? Coba kulihat. Paman, sebenarnya dulu aku... Gak apa-apa. Aku tahu selama ini kamu kesusahan. Harusnya aku duluan datang menjengukmu. Rina, aku dengar ada ikan bagus di pasar. Cepat beli 2 ekor, biar kakakmu makan enak. Iya. Enggak usah. Sebenarnya ikan bagus yang di pasar itu aku yang jual. Bicara apa kamu ini? Kios ramai itu, mana mungkin kamu mampu? Apa kamu terlilit utang lagi, lalu cari alasan mau utang ke kami? Enggak, kamu... Karanda. Hasan. Sedang apa? Kata Randa, kamu disuruh beli ini. Wah, Pinjam lintah darat lagi. Kagak ada, jangan bukan salah gitu. paham. Randa belum bilang, ini semua hasil dari jualan ikan. ada gula merah, kotak kayu cendana, lianten giok, sepatu buat kulit, dan jubah sutra dari toko keluarga Louis. Kak, kamu kaya raya. Belanja banyak sekali. Apa mungkin... Kamu itu sepupuku, kerabat dekat. Mikir apa kamu ini? Kak Hasan? Hah? Corong, arang bambu, kapur, air kapur, gula merah, sudah semua? Sudah semua. Tapi semua barang itu buat apa? Sebentar lagi juga tahu. Hari ini kalian akan jadi saksi proses pembuatan sesuatu. Wah. Karanda, susu kapurnya sudah siap. Tuangkan. Hei, Randa, kalau kamu tuang susu kapur ini, semua gulanya terbuang sia-sia. Iya. Kamu nggak boleh buang-buang makanan. Orang seperti kita bahkan nggak sanggup beli gula setengah kilo. Iya, Karanda. Ini 1,5 kilo gula merah. Masukkan saja, cepat. Ini, Ayah, cepat larang dia. Dia buang-buang uang lagi. menurutku, dicoba saja. Pikirkan lagi. Aku percaya Karanda. Kita lakukan saja. Aku putra kandung keluarga kaya yang ditukar oleh pengasuh. Sejak kecil aku dijual ke luar negeri, tumbuh besar di sarang penjahat, lapisan paling bawah masyarakat. Hampir semua kegelapan dunia sudah kulihat. Tempat ini benar rumahku. Tuan Evan, Tuan dan Nyonya
Bu Risa, Tuan Rafli, semua menunggumu di dalam. Itu dia. Putra kandung yang dibesarkan di luar negeri. Lihat bajunya yang compang-camping. Beneran kayak orang kampung. Shh, tahankan suaramu. Katanya dia itu kejam. Tumbuh di kawasan kumuh luar negeri. Pernah demi berebut roti dengan anjing, dia menusuk mati anjing itu pakai tongkat. Bocah sialan. Kamu minta dihajar ya? Cuma dapat uang segini. Bikin aku nggak bisa taruhan 2 kali. Langsung kalah habis-habisan. Makan. Hah? Ayo makan. Mau uang gak ada. Yang ada cuma nyawaku. Kamu pilih. Biarkan aku kenyang hari ini, dan besok aku ngemis 2 kali lipat. Atau malam ini kamu bunuh aku. Lihat siapa yang kasih kamu uang judi. Kurang ajar. Kurang ajar. Beraninya kamu bernego denganku. Aku hajar kamu sekarang juga. Anjing tua, aku memang menunggumu menyerang duluan. Apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Dasar brengsek. Di luar negeri, kelaparan dan pukulan adalah pelajaran pertamaku. Kalau nggak mau dianggap anjing, Dasar brengsek. harus lebih kejam dari Buka siapapun. pintunya. Tuan Evan, Bu Risa menyuruhku menjelaskan padamu. Kamu baru kembali dari luar. Tentunya banyak aturan yang belum kamu pahami. Kamu harus lebih tahu diri dan patuh. Jangan coba-coba berebut perhatian dengan Tuan Rafli. Jangan curi perhatiannya. Berebut perhatian. Kalian kira aku anjing yang butuh belas kasihan? Aku kembali, bukan untuk cari perhatian siapapun, tapi mengambil yang memang jadi milikku. Tuan, Nyonya, Tuan Evan sudah datang. Mirip. Terlalu mirip. Alisnya, matanya, persis sama denganku waktu muda. Anak ini benar-benar anakku. Syukurlah kamu kembali. Kamu kurus banget. Pasti banyak menderita di luar sana. Jangan takut. Mulai sekarang ini rumahmu. Lupakan semua hal buruk di luar sana. Ayo, cepat ke sini. Biar ibu melihatmu. Kakak, selamat datang di rumah. Aku Rafli. Mulai sekarang, kita bersaudara. Apa ini peringatan kekuasaan? Kayaknya keluarga Emran juga kandang anjing. Hanya saja kali ini, akulah yang pegang rantainya. Kak Evan, kau meremasku sampai sakit. Rafli, biar ibu lihat. Sampai merah begini. Evan, kok kamu bisa? Ibu, jangan salahkan Kak Evan. Dia pasti nggak sengaja melakukannya. Lagi pula, aku yang nggak sadar akan posisiku sendiri. Dialah putra kandung dari keluarga Emran. Baru pulang sudah gangguin adikku. Jangan bawa masuk rumah sikap liar yang biasa dipakai untuk pamer keberanian di luar. Kami nggak terima cara kayak gitu. Evan, lihatlah. Kakakmu dan mereka belum bisa terima kenyataan. Mengertilah. Mengerti? Mengerti apa? Mengerti kalau dia menikmati 20 tahun hidup mewah di keluarga Emran? Sementara aku di luar negeri hidup serba kekurangan. Tiap hari bisa saja dipukuli sampai mati. Semua penderitaanmu itu apa hubungannya sama Rafli? Dia juga masih bayi waktu tertukar dan dia itu juga korban. Jadi maksudnya, kalian sudah putuskan. Dia tetap di sini. Evan, ayah ngerti perasaanmu saat ini. Tapi, bagaimanapun Rafli kami besarkan sejak kecil. Ikatan ini nyata. Baik. Dia boleh tetap tinggal di sini. Bagaimanapun, pelihara kucing atau anjing bertahun-tahun akan menumbuhkan rasa sayang. Aku mengerti.
Tapi aku harap soal status dibedakan dengan jelas. Apa maksudnya anak kandung atau angkat? Bagi keluarga Emran, Rafli itu anak kandung. Iya, Evan. Rafli hatinya sudah cukup sedih. Beberapa hari ini dia nggak makan teratur. Kalau kamu bilang identitasmu, Rafli yang harga dirinya tinggi itu, mau ditaruh di mana mukanya nanti? Setuju dia tetap tinggal. Itu kompromi terbesarku. Kalau di rumah ini, perasaan anak angkat lebih penting dibanding status anak kandung. Lebih baik kirim aku kembali. Evan, ayah janji padamu. Tapi pengumuman butuh waktu yang tepat. Kamu harus kasih Rafli dan perusahaan waktu untuk menyesuaikan diri. Oke, aku mengerti. Tapi aku punya satu syarat. Aku juga mau sekolah di Kinza seperti dia. Evan, kamu tahu Kinza itu tempat macam apa? Itu kawasan dari muka elit papan atas. Kamu SMA saja belum tamat kan? Nanti kalau nggak lulus semua mata pelajaran, jadi bahan tertawaan kalangan atas. Bikin malu keluarga Emran. Bisa-bisa sampai ujung dunia. Iya, Evan. Kalau kamu mau sekolah, ibu carikan sekolah bagus. Biar kamu bisa belajar yang lingkungannya santai. Kalau nggak ke Kinza buat naikkan nilai diri, kedepannya akan sulit mengambil alih grup Emran. Ayah, aku tahu keluarga kita salah satu pemegang saham utama Kinza. Kenapa sebagai anak kandung keluarga Emran aku malah nggak boleh masuk? Atau jangan-jangan ayah merasa sebagai anak kandung keluarga Emran yang terlunta-lunta 20 tahun, bergumul dalam lumpur, berebut makanan dengan anjing liar, benar-benar nggak pantas ditunjukkan dan mempermalukan keluarga Emran. Percuma saja pura-pura memelas. Akademi Kinza nggak pernah buka jalur belakang untuk siapapun. Kalau dulu kamu nurut. Cukup, Risa. Jangan bicara lagi. Evan, ayah kabulkan. Hari ini juga ayah atur. Besok, kamu dan Rafli pergi ke Kinza buat daftar. Ayah. Ternyata sifat manusia selalu lebih simpati pada yang lemah. Evan, duduk seharian di mobil pasti capek. Ibu sudah siapkan kamar untukmu. Ayo, kita lihat. Baik. Ayo. Evan, coba lihat kamar ini. Suka nggak? Kalau ada yang kurang, bilang ibu. Kenapa? Terbiasa tinggal di rumah desa, jadi nggak menghargai kamar sebagus ini? Mending dibanding kandang anjing yang dulu kamu tempati, kan? Terlalu kecil. Aku mau lihat kamar yang itu. Kak Evan, yang itu kamarku. Aku tinggal di sini saja. Pemandangan dan ukurannya lumayan. Evan, lihatlah, masih banyak kamar kosong. Kenapa ngotot kamar ini? Anak angkat tinggal di kamar utama, anak kandung di kamar tamu. Logika kayak gini, dibawa kemanapun gak akan masuk. Anak angkat apa? Rafli itu juga anak ibu. Selain itu, kamar ini sudah dia tempati 20 tahun, sudah terbiasa. Terus kenapa? Sekarang aku sudah kembali kan? Kebiasaan itu diubah. Evan, kamu sengaja cari gara-gara ya? Banyak kamar kosong di rumah nggak kamu pilih, malah ngotot ambil kamar Rafli. Kamu itu perampok ya? Ibu, kakak, jangan ribut. Kalau Kak Evan suka, berikan saja padanya. Aku nggak apa-apa. Asalkan aku masih bisa tinggal di sini dan bisa menemani kalian berdua. Tinggal dimanapun nggak masalah. Rafli, kamar ini milikmu. Gak ada yang bisa ambil. Evan, ibu tahu kamu menyimpan dendam, tapi Rafli juga korban. Korban? Sungguh korban yang hebat. Selama 20 tahun ini, dia menyandang nama putra keluarga Emran. Hidup serba mewah,
mendapat pendidikan terbaik, jadi pusat perhatian. Lalu aku? Aku hidup di area kumuh luar negeri, dirantai kayak anjing, berebut makanan dengan anjing liar, hidup tanpa kepastian setiap saat sampai dipukuli sampai mati. Kalau dulu kami nggak ditukar, dia mungkin akan sedikit menderita, tapi jelas nggak akan sepertiku yang hidup lebih buruk dari anjing. Lagian orang tua kandungnya perlakukan dia dengan baik. Kalau enggak, mana mungkin mereka berencana menukarnya ke keluarga Emran biar hidup enak. Sekarang, aku sudah kembali. Kalian bilang punya perasaan kepadanya, ingin dia tetap tinggal. Oke, keluarga kita nggak kekurangan makanan. Dia tetap bisa hidup lebih baik dari 99% orang di dunia ini. Tapi kamu malah bilang dia korban. Kenapa? Yang dapat keuntungan juga disebut korban. Lalu 20 tahun hidupku ini disebut apa? Patut? Sial? Sekarang, ibuku sendiri, kakakku sendiri, masih suruh aku terus mengalah padanya. Tinggal di kamar sisa pilihannya. Aku juga mau jadi korban kayak itu. Evan, memang asik terus mengungkit masa lalu. Hidupmu sudah mengenaskan, kenapa ngotot nyeret Rafli ikut terpuruk bersamamu? Diam. Evan, ayah tahu kamu banyak menderita di masa lalu. Apapun yang kamu mau, ayah akan ganti kerugianmu. Dalam 3 jam, semua perabot yang gak kusukai di sini, bersihkan dan ganti semuanya. Rafli, ayah tahu kamu orang yang bijaksana. Lihatlah. Ayah, itu nggak masalah. Dan itu sudah seharusnya. Aku kemasi barang-barangku sekarang. Kosongkan kamar ini untuk kakak. Rafli, ibu tahu kamu merasa ditindas. Sebenarnya, ganti kamar bukan masalah besar. Rafli, ini kunci Ferrari yang ibu dan kakak siapkan untukmu. Ini terima. Kakak janji padamu, kamu akan selalu jadi bagian keluarga kami. Benar, Rafli. Ferrari ini model terbaru edisi terbatas. Harganya 16-18 miliar. Kamu pasti suka. Terima kasih ibu. Terima kasih kakak. Tapi Kak Evan baru saja pulang. Dia nggak punya apa-apa. Bagaimana kalau mobil ini dikasih ke dia sebagai hadiah pertemuan? Rafli sungguh bijaksana. Kakakmu nggak butuh. Seumur hidupku, aku belum pernah lihat mobil sport. Aku ambil ya. Evan, itu aku kasih buat Rafli. Kamu nggak punya SIM. Buat apa kamu rebut? Siapa bilang akan kunaiki? Cuma aku mau pajang buat senang-senang. Apa nggak boleh? Evan, cukup. Risa, cukup. Sebagai kakak, kasih hadiah penyambutan pada adik itu benar. Masalah ini selesai. Ayah benar. Selama Kak Evan menyukainya, itu bagus. Linda, nanti suruh orang kirim lebih banyak pakaian. Evan dulu terlalu banyak menderita. Kita harus tebus utang kita padanya. Baik, aku akan mengaturnya. Rafli, ayo, ibu ajak kamu lihat kamar barumu. Ayah, ibu dan kakak, apa sebegitu membenciku? Aku nggak menyukai mereka. Mulai hari ini, cuma ayah satu-satunya keluargaku. Jangan khawatir. Selama ada ayah, kamu gak akan lagi dizolimi. Aku mengerti, ayah. Di keluarga ini, satu-satunya orang yang perlu kujaga hubungannya dengan baik cuma orang ini yang merasa bersalah padaku dan bisa kasih aku keuntungan nyata. Hardy, si kepala keluarga. Kak Evan, apa keluarga Emran baik padamu? Semuanya terkendali. Jangan khawatir. Kak Evan, apa yang perlu dikhawatirkan? Yang harusnya khawatir itu keluarga Emran. Kayaknya mereka tetap bikin kamu kecewa. Paling enggak, kekayaan keluarga Emran enggak mengecewakanku.
Evan, hari ini hari pertamamu di Kinza. Jangan gugup. Rafli disukai banyak orang di sekolah. Temannya banyak. Dia akan menjagamu. Jangan khawatir, Ayah. Ku jaga Kak Evan dengan baik. Ayah, Ibu, sudah kalian tenang saja. Di Kinza, siapa yang berani menindas anggota keluarga Emran? Evan, kalau ada apa-apa, pastikan menelpon ke rumah. Jangan khawatir, Ayah. Kalau ada masalah, pasti menimpa orang lain, bukan aku. Tenang saja, Kak Evan. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Benarkah? Kalau gitu, aku sangat menantikannya. Tapi, kamu harus ingat janjimu pada ayah untuk nggak buka identitasmu di sekolah. Selama kamu nggak buka identitasmu, aku punya ratusan cara bikin kamu nggak betah di Kinza. Ayo, sebentar lagi masuk. Iya, saya. Coba lihat ada siapa yang manggil yang datang. Siapa itu ya? Siapa itu? Itu Tuan Rafli. Hari ini ganteng banget. Pintar, keluarga kaya, penampilan sempurna. Kayak malaikat yang turun ke bumi. Raja Kinsa sudah datang. Minggir. Kayaknya suasana hatinya buruk. Siapa orang udik di belakangnya itu? Belum pernah lihat anak buah baru. Gaya banget. Kayaknya adikku yang baik ini pandai membangun pengaruh di sini. Tapi entah dia benar-benar disukai atau cuma takut kekuasaan keluarga Emran. Tuan Rafli, kamu sudah datang. Tuan Rafli, auramu hari ini sungguh terlihat mencolok di antara yang lain. Benar-benar mempesona. Jangan ngelakuin pekerjaan kasar begini. Tuan Rafli, dia Evan Emran. Anjing yang baru saja aku dapatkan. Tuan Rafli, silakan. Anak-anak, ayo tenang semuanya. Hari ini, kelas kita kedatangan murid baru. Mari kita sambut Evan Emran. Nah, Evan Emran, di depan Rafli ada kursi kosong. Kamu duduk di situ ya. Di antara teman sekelas, semuanya harus saling menyayangi. Ibu guru, tenang saja. Kami akan jaga murid baru ini dengan baik. Siapa yang melakukannya? Aku. Kenapa? Anak baru, kamu gak suka hadiah dariku? Suka? Tentu saja aku suka. Kamu! Hadiah perkenalan yang disiapkan anjingmu. Sudah aku terima. Apa kamu suka hadiah balasan dariku? Cari mati ya? Beraninya menyentuh Tuan Rafli, kamu gila ya? Hentikan semuanya. Selesaikan semuanya setelah kelas. Sekarang juga, ajak beberapa orang untuk bersihkan ini. Berani bikin onar lagi di kelas, akan dihukum berat sesuai peraturan sekolah.
Itu kartu merah Nona Cindy. Habislah sudah, dia sudah tamat. Yang terakhir dapat kartu merah dan berani merobeknya. Besoknya berhenti sekolah. Katanya, kondisi mentalnya jadi agak nggak normal. Itu perbuatan orang suruhan Nona Cindy. Cindy. Iya, Cindy Sapta. Dia putri keluarga Sapta. Bersama keluarga Emran dikenal sebagai dua raksasa ibu kota. Dia sangat mencintai Rafli gila-gilaan. Dia mengaku sebagai ratunya. Dan Rafli di sini dikenal sebagai Raja Akademi Kinza. Barusan kamu buang sampah di atas kepala raja. Yang disebut ratunya itu tentu gak bakal mengampunimu. Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung minta maaf pada Rafli. Atau berhenti sekolah dan meninggalkan ibu kota. Kamu gak bakal bisa bayangkan cara-cara apa yang lo pakai Cindy. Cindy. Taktik adu domba. Rafli, kamu cukup mahir dalam trik ini. Mencari wanita gila untuk dijadikan pion. Terima kasih ya. Tapi dalam kamusku gak ada kata minta maaf. Soal berhenti sekolah, itu mustahil. Anak muda, dengar baik-baik. Penjaga Akademi Kinza ini berada di bawah komando Ratu. Ratu sudah kasih perintah, kasih kamu 2 pilihan. Pertama, naik ke atap sekarang juga, berlutut 3 kali di hadapan Tuan Rafli, dan bersumpah, mulai sekarang akan patuh jadi anjingnya. Kedua, kami semua di sini akan membantumu meregangkan otot dan tulangmu, lalu melemparmu keluar gerbang Kinza, kayak buang sampah. Pilih sendiri. Sudah, selesai bicara. Pergi dari sini. Jangan ganggu aku makan. Aku sudah kasih kamu muka. Dengar baik-baik. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta bagaikan dewa. Kalau menyinggung dewa, masih berharap hidup tenang. Berdiri. Kamu bilang, di Akademi Kinza, keluarga Emran itu dewa. Kebetulan sekali. Nama keluarga aku juga Emran. Kak Rafli, aku sudah dengar semuanya. Si orang kampung itu berani memperlakukanmu begitu. Apa dia sudah bosan hidup? Kamu nggak apa-apa? Ayo, bajumu sampai kotor begini. Nggak apa-apa. Cuma kecelakaan kecil. Kecelakaan? Menurutku dia sengaja. Jangan khawatir Kak Rafli. Aku sudah suruh orang membereskannya. Sebentar lagi dia dibawa ke sini. Cindy, kamu jangan berlebihan. Berlebihan? Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta punya keputusan mutlak. Siapa yang berani bikin kamu kesal? Aku bikin nyesel lahir di dunia. Tenang saja, sebentar lagi aku bikin dia berlutut dan menjilat sepatumu di depan kelas. Cindy, kamu masih saja sembrono. Tapi, terima kasih ya. Kak Rafli, kenapa sungkan padaku? Demi kamu, aku rela lakukan apa saja. Kamulah rajaku. Siapa yang berani bikin kamu kesal, dialah musuhku. Aku gak akan biarkan siapapun menodai kesempurnaanmu. Si bodoh nggak berotak ini memang senjata yang paling berguna. Bobby dan orang-orang gak guna itu, gimana mereka menghajarmu? Kok gak berdarah sama sekali? Kayaknya kurang keras mukulnya. Menerima kartu merah dari Ratu, cuma ada 2 pilihan di Kinza ini. Pertama, berlutut sekarang juga, merangkak ke kaki Kak Rafli, bersumpah jadi anjing setia raja, dan jadi patuh ke depannya. Kedua, bersiap menerima pukulan dan hinaan tanpa henti, sampai kamu jadi seperti sampah dan diusir dari Kinza. Tapi,
Karena sekarang kamu sudah berdiri di sini, kayaknya kamu sudah siap untuk sadar diri jadi anjing. Tunggu apa lagi? Berlutut. Di Kinza ini, keluarga Emran dan Sapta adalah dewa. Kamu sudah menyinggung dewa. Kamu bakal mati tanpa tahu sebabnya. Cepat berlutut, mohon pada raja dan ratu agar mengampuni nyawamu. Zaman kerajaan sudah lama berakhir. Cuma karena kalian dipuja dipanggil raja dan ratu, langsung ngira diri bangsawan kerajaan yang lagi syuting drama sekolah. Kamu bilang apa? Selain itu, pilihan yang kalian kasih, gak ada yang kusuka. Jadi aku pilih yang ketiga. Ini singgasana kalian kan? Duduk di singgasana, rasanya memang menyenangkan. Kamu, beraninya kamu. Cindy, bagaimana kalau lupakan saja? Kayaknya dia sama sekali nggak peduli sama aturanmu. Kak Rafli, nggak bisa dibiarkan begitu aja. Hari ini, aku harus kasih dia pelajaran. Biar dia tahu siapa penguasa sejati Kinza. Penjaga, cepat naik ke atap, bawa banyak orang. Tim penjaga yang kamu maksud? Apa Bobby dan gengnya? Tuan Evan, aku tahu aku salah. Mohon kasihani kami. Bermurah hatilah, ampuni aku. Bobby, dasar gak guna. Cepat berdiri. Malu-maluin banget. Meski harus berlutut, kamu cuma boleh berlutut padaku dan Kak Rafli. Siapa yang kasih izin kamu berlutut pada dia? Nona Cindy, aku juga nggak mau berlutut. Tapi nama keluarga Tuan Evan juga Emran. Aku nggak mampu menyinggungnya. Omong kosong. Keluarga Emran cuma punya satu putra, yaitu Kak Rafli. Kamu siapa? Apa pantas pakai nama Emran? Kak Rafli, jangan marah. Sampah-sampah ini memang gak guna. Aku akan panggil pengawal keluargaku untuk membereskan dia. Sudahlah, jangan bikin masalah karena aku. Orang kampung kayak dia, sama sekali nggak tahu aturan. Kalau nggak tahu aturan, maka akan kuajarkan aturannya. Demi Kak Rafli, aku nggak akan takut bikin masalah besar. Oh, apa hebatnya si Rafli? Sampai kamu tergila-gila begini. Kak Rafli itu bukan cuma dari keluarga kelas atas. Dia tampan. Juga murid berprestasi. Tiap tahun selalu juara pertama, semua garis di Kinza pasti mengaguminya. Tapi yang bisa menikah dengannya, cuma aku seorang. Demi dia, kasih pelajaran pada orang yang gak tahu diri sepertimu adalah kehormatan terbesar bagiku. Oh, jadi seberapa gak bolehnya dia disinggung? Ada murid yang nggak sengaja menginjak sepatu Cats edisi terbatasku. Dan Cindy langsung paksa murid itu makan 30 butir telur. Pokoknya, demi aku, dia bisa melakukan apa saja. Baginya, aku ini dewa yang gak boleh ternoda. Jangan lupa, kamu sudah janji pada ayah untuk gak buka identitasmu sebagai putra keluarga Emran. Tanpa perlindungan identitas putra keluarga Emran, menurutmu, seberapa susah Cindy bisa membunuhmu? Keluargaku bertahun-tahun membesarkanmu. Apa cuma untuk mengancamku begini? Dasar anak angkat. Gak tahu terima kasih. Dasar brengsek, beraninya kamu membentak Kak Rafli. Hancurkan mulut kotornya. Beraninya memukul orangku. Beraninya memukul orangku. Pukul ya pukul saja. Apa harus tentukan harinya? Aku biasanya gak mukul wanita. Tapi cewek sinting gak berotak ini gak pantas disebut wanita. Kamu pikir kamu siapa? Di Kinza ini, selain keluarga Emran, keluargaku lah yang berkuasa. Tunggu saja. Hari ini, kalau aku gak patahkan anggota tubuhmu dan melemparkannya dari atap ini, aku gak pantas menyandang namaku. Benar. Kalau keluarga Sapta mau membunuh, itu semudah meremas cecunguk. Benar. Orang kampung melenyapkan keluargamu mudah bagi keluarga Sapta. Tunggu saja ajalmu. Oh, keluarga Sapta sangat hebat. Aku sangat takut. Ngapain kalian masih diem aja? Serang dia. Siapa yang duluan bisa kalahkan dia akan jadi teman keluargaku ke depannya.
Bobby, Berhenti! Hentikan semuanya yang berani bergerak. Sudah bosan hidup ya? Biar ku perkenalkan secara resmi. Dengarkan baik-baik. Dia ini adalah Tuan Evan Emran. Dia putra kandung Pak Hardi, Presiden Direktur Grup Emran. Dia keturunan murni dan sah dari keluarga Emran, pewaris sesungguhnya. Hah? Orang lain transmigrasi jadi raja, bangsawan, atau jenderal. Aku dokter teknik mesin dan teknik material. Kenapa transmigrasiku menyedihkan begini? Apa ini bisa dimakan? Suamiku, aku baru pulang memetik sayuran. Aku akan memasak secepatnya. Tunggu. Inilah wanita tercantik di seluruh kabupaten, Sinta Lumi. Kalau keluarganya nggak kesulitan, mana mungkin dia dinikahkan dengan Randa si pecundang. Randa yang asli biasanya memarahi dan memukulinya. Bajingan. Berlutut. Jangan. Suamiku, jangan pukul aku. Aku akan berikan uangnya. Membelikanmu anggur dan daging. Jangan takut, coba aku periksa. Maafkan salahku dulu. Jangan takut, aku gak akan memukulmu lagi, ya? Suamiku, kau utang berapa kali ini? Keluargaku bilang mereka gak mau meminjamiku lagi. Aduh, kamu salah paham. Aku nggak utang apa-apa. Aku nggak akan menyuruhmu minta uang. Dia benar-benar berubah. Pecundang. Kamu utang 30.000 koin. Kapan dilunasi? Apa? Dasar kamu orang penting jadi pelupa. Bilangnya menganggapku ayah kedua demi pinjam uang dariku. Hah? Ini sudah lupa. Surat utang. Kak Andre, bukan. Ayah, tolong pinjami aku 30.000. Kuberikan istriku. Perjanjiannya baru dibuat. Ramda yang asli ini benar-benar brengsek. Akhirnya aku yang disalahkan. Randa Wira dari Desa Wira hari ini pinjam 30.000 koin dari Andre. Dikembalikan 40.000 dalam 3 hari. Kalau nggak dikembalikan, istrinya Sinta Lumi, rumah keluarga, dan tanah 0,7 hektar semuanya akan jadi milik Andre. Gadis cantik, kalau kamu mau jadi selirku, aku jamin kamu makan enak setiap hari. Nggak menderita dengannya lagi. Sudah kuduga, mana mungkin bisa terjadi keajaiban. Kali ini, bukan cuma utang, dia bahkan ingin menjualku. Kalau aku bisa mengambilnya hari ini, perjanjian utang ini bisa dibatalkan. Dia istriku. Bicaramu gagap, masih berani menyentuhnya. Apa salahnya gagap? Mau mangkir utang. Jatuh temponya masih 3 hari lagi kan? Kau bawa itu ke sini teriak-teriak buat apa? Hah? Bawa surat itu dan pergi. Oh, aku mau lihat gimana caranya kamu dapat 40.000 dalam 3 hari. Sayang, tunggu aku. Aku pergi. Suamiku, kita cari 40.000 dari mana? Ini kenang-kenangan peninggalan ibuku. Kamu gadaikan saja. Enggak, ini kesalahanku. Kutanggung sendiri. Besar mulut lagi. Mana bisa dapat 40.000 dalam 3 hari? Mungkin hubungan kami akan berakhir di sini. Kenapa anak itu makan rumput? Katanya dia utang ke Tuan Andre. Kalau 3 hari nggak bayar, rumah, tanah, istri jadi milik Tuan Andre. Oh,
Jadi dia pecundang boros itu. Tapi aku dengar dia dulu dapat warisan banyak. Dihamburkan semua sampai harus makan rumput sekarang. Cih, tahu rasa. Benar. Pembawa sial. Rasanya pas. Benar ini. Ngapain di sini, pecundang boros? Oh, Amar. Panggil aku kakak. Buat apa? Bukannya menyalahkan, tapi berhentilah jadi pengangguran. Bukannya kita sama? Aku sudah memutuskan. Aku nggak mau pengangguran lagi. Jadi, aku sudah punya rencana. Bantu aku menggali akar rumput. Suatu hari, ku bantu kau jadi kaya. Akar rumput? Ya. Jadi kaya? Ya. Kau gila ya? Dasar pemalas. Nanti aku tunjukkan apa itu kekuatan kimia. Randa, katanya Amar kamu kelaparan. Sampai makan akar rumput. Ayo, mampir ke rumahku makan mie buat beberapa hari. Kak Hasan. Terima kasih perhatiannya. Tapi akar rumput ini banyak manfaatnya. Tapi aku nggak sanggup gali lagi, Kak Hasan. Bisa bantu sedikit? Dasar gak punya tenaga. Cuma gali rumput, apa secapek itu? Istirahatlah. Ya. Terima kasih, Kak Hasan. Randa, apa ini sudah cukup? Iya, sudah. Sudah cukup, Kak Hasan. Sisanya aku sendiri. Ya sudah. Ya. Berhasil atau enggak? Saatnya dibuktikan. Berhasil. Kak Hasan. Hei Randa, dari mana ikan sebanyak ini? Baru kutangkap. Kamu bisa? Iya. Ayo, silakan bawa pulang. Hei, aku nggak bisa terima ikan ini. Dengarkan aku. Bawa ikan ini ke pasar nelayan. Bayar utang itu paling penting. Jangan ditolak. Kenapa harus ditolak? Ikan-ikan ini aku masih punya satu ember besar. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan ada lebih banyak lagi. Terima ini. Sudah, terima saja. Ya sudahlah. Terima saja. Ya. Hei, jadi lain kali panggil Heru. Aku akan membantu kalian. Ya. Pergi dulu. Hati-hati di jalan. Ya. Wah. Kak Hasan. Aku mau lihat apa itu? Lihat-lihat apa? Banyak sekali ikannya. Dapat dari mana? Ikan ini diberi Randa. Hah? Ini siap dimasak. Hehe. Bukannya dia miskin sampai makan akar rumput. Dari mana dapat banyak ikan? Suamiku pergi lama sekali belum pulang-pulang. Apa karena menghindari utang, lalu melarikan diri? Istriku, lihat. Banyak sekali. Iya. Suamiku, dapat dari mana ikan sebanyak ini? Ikan ini aku dapat dari sungai, pakai obat. Pakai obat? Iya. Ini namanya sains. Kau nggak akan paham. Aku mau masak ikan. Suamiku itu kan pelajar. Pasti nggak bisa nangkap ikan. Ikan itu pasti asalnya nggak baik. Ikannya siap. Kenapa diam saja? Makan. Cobalah. Suamiku, jujurlah padaku. Ikan ini dapat dari mana? Istriku, ikan ini benar-benar kutangkap dari sungai. Aku menciptakan cara menangkap ikan. Di masa depan, keluarga kita akan selalu punya ikan. Ayo, dicoba. Beneran? Kalau kelamaan nanti dingin. Ayo. Enak nggak?
Aku sudah kenyang. Lanjutlah makan. Istriku. Istriku, kamu salah paham. Aku tadi merasa waktu makan kamu sangat cantik. Beneran. Ayo. Duduk. Makan yang banyak. 3 tahun menikah, dia sering kasar padaku. Ini pertama kali aku dengar dari mulutnya memuji aku cantik. Hei, kamu sedang apa? Aku mau tidur. Kamu tidur di tempat tidur saja. Di bawah dingin. Enggak usah. Aku tidur di bawah aja. Jangan takut. Aku nggak akan menyakitimu. Beneran. Jangan takut. Randa sebelumnya ternyata impoten. Oh. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Kencangkan, angkat tumit. Suamiku, kamu sedang apa? Suamiku, ada yang terluka? Enggak apa-apa, istriku. Pergilah ke dapur dan masak dulu. Nanti Heru dan Amar mau datang. Iya, aku masak dulu. Betapa konyolnya. Halo, Kak Hasan. Heru, apa kabar? Cobalah masakan ikan khas keluargaku. Randa, Hah? kamu masak ikan, masak nasi, sebenarnya ada niat apa? Kalau nggak kamu jelaskan, kami nggak mau makan. Aduh, Kak Hasan. Bicara yang jelas. Kak Hasan, apa masih ingat kamu kemarin bantu aku cari akar rumput? Oh, Getah dari akar rumput itu bisa dipakai untuk melumpuhkan ikan. Aku pakai itu buat tangkap ikan. oh, makanya kamu kemarin memberiku banyak ikan. Randa, ini kan pasti cara rahasiamu. Kenapa kamu bocorkan? Kak Hasan, kita semua keluarga. Heru, dengarkan baik-baik. Rahasia dari Kak Randa ini jangan beritahu siapapun. Kalau ada orang tahu, aku patahkan kakimu. Kak Randa, kupatahkan kaki orang yang ingin tahu. Kak Randa! Hei, Kak Heru, Kak Randa, aku juga ingin makan ikan. Boleh aku ikut? silakan. Hei, Amar, kamu bawakan dulu beberapa telur. Oh, gampang. Aku bisa curi di sana. Hah? Maksudku pinjam telur. Jangan habiskan dulu ya, jangan habiskan. Duduk lagi. Randa, dia bajingan. Kenapa kamu panggil? Nangkap ikan, kita saja bisa. Nangkap ikan juga butuh telur. Kalau Amar nanti bisa bantu carikan, berarti dia tulus. Makin banyak orang, makin ringan. Nangkap ikan, pakai telur juga. Nangkap ikan. Makan. Ayo. Telur. Diapakan? Hei, itu sayang sekali. Kenapa kamu membuang makanan? Kata pepatah, kalau tanpa umpan, gak bisa nangkap ikan. Jadi ini sebenarnya gimana? Ya, sebentar lagi juga tahu. Wah. Caramu beneran bisa. Iya, Kak Randa, beneran nggak?
Lihat saja nanti. Anak boros ini. Hei! Ada apa? Wah, berhasil. Wah, banyak sekali. Tunggu apa lagi? Tangkap! Ayo. Sedang apa mereka? Wah! Jangan pergi. Ayo. Kepala klan, Randa di sana bawa ikan banyak sekali. Hei, berhenti. Kau bukannya Randa si pemboros itu? Dari mana dapat ikan sebanyak itu? Hah? Kau tahu, kita semua saudara satu desa. Kau dapat apa bagi ke semua orang? Perkeluarga. Benar kata kepala klan, satu perkeluarga. Ya benar. Sungai Jingga milik kita semua. Benar. Ya, betul. Kamu dilarang menikmati sendirian. Benar. Randa, kepala klan ini terkenal suka memanfaatkan. Berikan saja 2 ikan kecil. Biar gak tambah ribut. Nanti kamu yang susah. Kepala klan mau makan ikan. Iya. Nggak masalah. Hei, Amar, berikan. Tapi... Ayo. Aduh. Baiklah, kepala klan, silakan. Terima kasih ya. Hei, saudara-saudara semua, tenang. Benar kata kepala klan, kami punya ikan. Sungai milik semuanya, jadi kami bagi ke semuanya. Tanah ini juga milik kita semua dari Desa Wira. Kenapa kepala klan dapat paling luas sendirian? Bukannya kita semua harus saling berbagi? Iya benar, berbagi. Bagikan tanah kepada kami. Hei, masih ada lagi. Aku juga punya utang puluhan ribu koin ke Andre. Bisakah kepala klan bantu aku melunasinya? Sialan kamu. Aku mau makan ikanmu saja, itu kehormatan bagimu. Kamu cuma pecundang, beraninya melawanku. Ayo pergi. Gak jadi. Randa, kamu menyinggungnya. Aku khawatir dia menyusahkan hidupmu. Nggak masalah. Aku siap menghadapi apapun. Aku nggak takut. Ayo pulang. Wah. Kasinta, lihat Karanda. Sangat hebat. Dapat banyak ikan. Suamiku, kamu hebat. Memang benar. Mulai sekarang, jangan lupa senyum terus. Lebih cantik. Istriku, kalau begitu mohon bantuannya ya. Kita buat adonan. Malam ini makan ikan. Ayo. Randa, ikannya terlalu banyak. Tapi kalau dijual besok, perjalanannya panjang. Kalau ikannya mati, harganya bisa berkurang. Benar itu. Jangan khawatir, Kasan. Begini, lihat. Ikannya sudah kuikat begini. Karanda, ini maksudnya apa? Ini teknik ikan melengkung. Kepala dan ekor ikan diikat berdekatan, biar insangnya terbuka dan menghirup lebih banyak oksigen. Dengan begini, peluang ikan hidup bisa lebih besar. Karanda, oksigen itu apa? Oksigen itu Hei, kamu jangan bicara nggak jelas. Kamu percaya saja pada Randa. Intinya jangan khawatir. Mulai sekarang, kalau aku dapat rezeki, kalian harus dapat juga. Kita semua berbagi suka, berbagi duka. Berbagi suka, berbagi duka. Kenapa menangis, Amar? Kenapa menangis? Aku memikirkan orang tuaku. Sebelum mereka meninggal, aku tanya mereka ingin makan apa. Mereka bilang mau makan daging. Seumur hidup gak pernah makan daging. Emang gak pernah makan ikan. Aku kira aku akan berakhir seperti mereka. Gak punya kesempatan makan daging. Hari ini. Jangan khawatir, Amar. Ikuti saja aku. 3 hari makan 9 kali. Masih menangis. Memalukan sekali. Suamiku, jangan sedih. Urusan ini cuma kita yang tahu. Aku gak peduli. Oh, suamimu itu berbakat. Sebentar lagi. Tapi aku lihat kamu seperti sedang sedih. Istriku, menurutmu dunia ini apakah bisa berubah? Semua orang bisa makan dan hidup berkecukupan. Gak perlu khawatir tentang perang.
Jadi maksudmu perdamaian dunia? Sejauh ini belum pernah bisa. Istriku, kamu paham perdamaian dunia? Hmm. Sayang sekali. Dengan teknologi di zaman ini, sulit mencapai perdamaian dunia. Teknologi? Suamiku, kamu sekarang seperti orang berbeda. Apanya yang beda? Dulu seingatku kamu gak pernah peduli sama Kak Hasan dan Heru. Juga yang lainnya. Tapi sekarang, kamu jadi baik kepada mereka. Oh. Kamu juga dulu paling takut pada orang seperti Andre. Tapi sekarang kelihatannya kamu sama sekali gak peduli sama mereka. Dengan semua perubahanku, apa kamu suka? Suka. Istriku, ayo bicarakan sesuatu. Mulai sekarang, ubah panggilanmu kepadaku. Panggil aku, namaku saja. Enggak. Hah? Itu bentuk hormatku kepada suamiku. Tunggu sebentar. Enggak. Aduh. Suamiku, aku khusus pesan ini pada dokter. Keluarga kita sekarang punya uang, jadi mampu beli. Ini... Aha. Kebaikan istriku akan selalu kuingat. Suamiku, kalau hasil jual ikan belum cukup, gadaikan saja gelang ini. Jangan. Terima saja. Hati-hati di rumah. Tunggu aku pulang. Pergi dulu. Silakan lihat-lihat. Ikan segar dan masih hidup. Lihat, lincah dan bertenaga. Pergi. Semua tempat di dunia punya aturan. Tiba-tiba jualan ikan seenaknya. Berani-beraninya kalian. Uang keamanan. Karanda, dia Nagasa. Dia mempunyai puluhan anak buah. Kalau mau jualan di sini, harus kasih mereka 20%. 20%? Lebih dari pemerintah. Mimpi saja salah. Ini aturanku sejak dulu. Nggak bisa bayar. Tinggalkan ikanmu. Keluar saja dari sini. Kita semua saudara di bawah langit. Soal uang, nanti pasti kami bayar. Masalahnya, dia sekarang sedang terlilit utang. Begini saja, tunggu sampai utangnya lunas, nanti kami bayar. Sudahlah. Pecundang, memangnya kamu siapa? Berani menyebutku saudara? Nggak terima? Baiklah. Terima ini! Beraninya dia! Bunuh dia! Karanda, kita apakan dia? Hei kamu, aku paling menghargai keadilan. Amar, dia tadi memukulmu kan? Pukul balik. Karanda, nggak usah saja. Aku nggak terluka serius. Kalau terjadi sesuatu, aku tanggung! Kamu memukulku. Jangan pikir bisa pergi. Ada apa ini? Berbuat onar dan menyerang orang. Kalian cari mati ya? Tuan Sofian, mereka berani memukulku. Mereka bukan memukulku, tapi memukul otoritasmu. Kalian para pembuat onar, ikut aku ke kantor. Hah? Kamu? Tuan, aku pelajar dasar tahun kedua. Memberi salam. Pelajar dasar? Iya. Jadi merasa berhak membuat keributan? Tuan, aku membawa teman dari desa mencari nafkah di pasar ini. Tapi bajingan ini yang mulai dulu. Kami mohon keadilan. Benar. Begitu.
Mereka bohong. Dia yang memukulku lebih dulu. Kamu tahu sendiri siapa aku. Aku orang baik. Tuan. Sebenarnya teman-temanku membantuku cari uang untuk ujian kekaisaran. Menurutmu, kalau aku lolos sekolah menengah, Aku paham. Jadi kamu yang membuat masalah. Apa? Ikut aku. terima kasih. Tuan Sofian. Tuan Sofian, bukannya dia cuma pelajar dasar. Kenapa harus ditakuti? Aku... Dasar bodoh dan picik seperti tikus. Dia jadi pelajar dasar di usia muda. Kalau nanti dia lolos sampai ke istana, dengan satu perintah dia bisa hancurkan keluarga kita. Yang paling kejam di dunia adalah para cendekiawan. Apalagi dia ditemani para petarung kuat. Kita masih belum tahu asal mereka. Jadi perhatikan sikapmu. Aku paham. Karanda, ikannya sudah habis. Berapa banyak? Totalnya 30.017 koin. Tapi masih belum cukup melunasi hutangmu. Jadi harus gimana? Karanda, gak sempat mancing lagi. Hari ini sudah jatuh tempo. Karanda, masih ada gelangnya Kasinta, gadekan saja. Kita sudah punya teknik rahasia. Nanti bisa ditebus lagi. Ya, itu ide bagus. Enggak. Aku punya cara. Kak Hasan, ini. Hah? Kalian bawa uang ini pergi ke pasar. Belikan barang yang kubutuhkan. Setelah belanja, temui aku di Pandai Besi Keluarga Bima. Hari ini kita akan melakukan misi besar. Hah? Kak Hasan, lihat. Kita disuruh beli cendana, beli sepatu kulit, dan lianten giok. Uang ini disuruh buat beli ini itu. Menurutku, Karanda cuma mau boros lagi. Sudahlah. Turuti saja dia. Semua ini pasti ada tujuannya. Tapi... Turuti kata Karanda. Ayo. Ayo. Ini rumah paman dari Randa asli yang namanya Gada Bima. 3 tahun lalu, Randa asli bersikeras menikahi Sinta. Pamannya gagal menghentikannya. Sejak saat itu, mereka putus hubungan. Rina? Masih tahu jalan ke sini. Aduh, lepaskan, sakit. Habis menikah jadi lupa aku. Lepaskan, sakit. Berani kasar dengan kakakmu. Aduh, paman di mana? Ke pasar lagi beli anggur, sebentar lagi juga pulang. Kakak, katanya selama 3 tahun menikah, kau pesta setiap hari, menghamburkan uang keluarga. Orang menyebutmu pemboros, itu benar nggak? Jangan dengarkan kata orang. Apa aku supaya itu? Randa? Kamu datang? Coba kulihat. Paman, sebenarnya dulu aku... Gak apa-apa. Aku tahu selama ini kamu kesusahan. Harusnya aku duluan datang menjengukmu. Rina, aku dengar ada ikan bagus di pasar. Cepat beli 2 ekor, biar kakakmu makan enak. Iya. Nggak usah. Sebenarnya ikan bagus yang di pasar itu aku yang jual. Bicara apa kamu ini? Kios ramai itu, mana mungkin kamu mampu? Apa kamu terlilit utang lagi, lalu cari alasan mau utang ke kami? Enggak, kamu... Karanda. Hasan. Sedang apa? Kata Randa, kamu disuruh beli ini. Wah. Pinjam lintah darat lagi. Kagak ada, jangan bukan salah gitu. paham. Randa belum bilang, ini semua hasil dari jualan ikan. Ada gula merah, kotak kayu cendana, lianten giok, sepatu buat kulit, dan jubah sutra dari toko keluarga Louis. Kak, kamu kaya raya. Belanja banyak sekali. Apa mungkin... Kamu itu sepupuku, kerabat dekat. Mikir apa kamu ini? Kak Hasan, corong, arang bambu, kapur, air kapur, gula merah, sudah semua? Sudah semua. Tapi semua barang itu buat apa? Sebentar lagi juga tahu. Hari ini kalian akan jadi saksi proses pembuatan sesuatu. Wah. Karanda, susu kapurnya sudah siap. Tuangkan. Hei, Randa, kalau kamu tuang susu kapur ini, semua gulanya terbuang sia-sia. Iya. Kamu nggak boleh buang-buang makanan.
Orang seperti kita bahkan gak sanggup beli gula setengah kilo. Iya, Kak Randa. Ini 1,5 kilo gula merah. Masukkan saja, cepat. Ini, Ayah, cepat larang dia. Dia buang-buang uang lagi. menurutku, dicoba saja. Pikirkan lagi. Aku percaya Kak Randa. Kita lakukan saja.